Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan tentang pemrograman jobsheet CNC milling pada Mastercam X5. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah jobsheet ya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara penggambaran ya, dari awal sampai akhir, lalu cara mengatur toolpadnya. Oke, langsung saja kita buka Mastercam, kita F9, kita buat dulu lingkaran-lingkarannya ya. Yang pertama 54, 54, kemudian 30, 54, 30, kemudian ini diameter 24. Nah, yang terakhir ini radius 30. Kemudian kita buat garis horizontal dan vertikal, kita tentang. Nah, kemudian garis tadi kita offset ke bawah sepanjang 68. Kita offset, isikan 68. Kita tentang. Kemudian kita buat garis ke bawah 68. Nah, sini juga sepanjang 68. Kita centang, lalu garis ini kita extend ya, kita panjangkan pakai menu trim one entities, kita panjangkan. Nah, kita centang, kemudian kita offset garis ini ya, 3 mili. Form offset kita isikan 3 sini, lalu kita offset garis dari bawah tadi 12 lalu 35, 12 plus, lalu ini 35. Nah, kemudian kita hapus ini garis yang ini, lalu kita ke menu trim entities, ini kita trim juga. Oke, lalu kita buat menu fillet ya, radius 8, ke menu fillet, lalu kita isikan 8 mili. Nah, kalau pakai menu fillet kan dia garisnya malah rusak ya, sedangkan di jobsheet diminta radius 8. Nah, kita bisa pakai menu tangent ini, kita expand, create as tangent, lalu pilih menu yang ini, tangent point, kita isikan radiusnya 8, kita pilih garis ini, lalu point ini, pilih garis yang bersinggungan yang ini, kemudian kita buat lagi yang atas ini. Nah, kita centang, kemudian kita trim lagi ya. Nah, habis ini, lalu ini sini. Oke, kita centang dulu. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Kemudian kita buat yang ini ya, kita offset sepanjang 10 mili, naik ke atas 10, lalu plus, yang ke kanan benar. Oh, ini kita buat 10 juga nggak apa-apa, nggak lengkap ukuran. Oke, ini juga 10, kita centang.
Nah, kemudian kita fillet sebesar radius 3. Nah, di bawah ini kan terdapat sebuah radius ya. Jarak dari atas itu 100 mili. Kita centang dulu. Kita buat garis dari atas itu. Bentar, ini kita hapus dulu aja yang ini. Fillet. Nah, dari atas 100 mili. Kemudian kita buat pakai menu arch 3 point dari sini ke sini, lalu arch end point, titik ini ke sini lalu ke sini, kita centang. Kemudian kotak ini ya, kita offset sebesar 18, set naik 18. Oke, lalu lebarnya 30, kita offset dari sini aja, kita isikan 30/2, arahnya ke kanan dan kiri. Oke, kita trim dulu ini. Oke, lalu kita fillet radiusnya 3. Oke, lalu kita banyak nggak apa-apa biar cepet. Lalu kita save dulu, mungkin nggak apa-apa biar nggak hilang. Kita save di bentar, semester 4 CM berakhir job sheet fix ini fix. Oke, lalu kita buat lingkaran yang ini ya, yang berulir. Kan di sini terdapat lingkaran yang berulir, dia itu M6 ya. Nah, untuk M6 itu dia biasanya bornya 5, tapi nggak apa-apa, kita nanti buat saja untuk diameter lubangnya itu kita gambar 6 aja, nggak apa-apa. Kita simpan, lalu kita save. Nah, untuk lingkarannya ini jarak dari atas dan bawah itu 5 mili. Kita centang, lalu kita offset atas 5, lalu ini oke, benar form set 5. Nah, dari sini kita buat lingkaran dari poin ini, radiusnya 6, buat 6 aja nggak apa-apa, tapi nanti bornya kita 5 ya, ngebornya. Kita centang, kita hapus garis ini. Oke, save. Oke, kemudian kita buat yang ini ya, kita offset S form, offset, kita isikan berarti 6/2, 6/2. Direksinya 2 arah, kita centang, lalu kita trim dulu ya. Maaf, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Lalu yang ini atas kita ulangi. Nah, oke. Lalu kita fillet, itu filletnya radius 3, fillet. Nah, dia kan garisnya kehapus ya, garis lingkaran. Biar nggak kehapus, kita hidupkan menu yang ini ya, yang no trim. Oke,
ini juga, lalu bawah juga kita centang. Nah, kita udah nggak butuh garis yang ini ya, kita trim saja nggak apa-apa. Oke, kita centang, ini kita hapus. Nah, dari sini kita bisa melakukan, kita rotate saja ya, pakai menu rotate, ini pilih garis yang mau kita rotate, lalu ini end selection, menunya pakai copy, aksisnya ini tengah, derajatnya 360, copy, ini isikan 4, translate. Bentar. Oh, ini total sweep. Oh, mungkin menu rotate ya. Oh, oke, kita centang. Kemudian bentar, ini kita hapus dulu nggak apa-apa. Mungkin ini bisa kita mirror dulu ya ke sebelah kiri. Kita ke menu export, lalu kita mirror. Kita add selection, aksisnya mungkin sumbu X. Oke, kita centang. Nah, garis ini kita trim dulu ya. Oke, clear color, kita fit. Kemudian kita buat ini garis yang ini melengkung ini, yaitu diameternya 54. Kita 54. Bentar. Oh, enggak. Ini radiusnya 30. Kok nggak bisa? Bentar. Oh, berarti Pak udah ada lingkaran tadi. Oke, aman. Langsung saja kita buat garisnya ya. Ini kan dia 120 derajat ya. Berarti ini 60 derajat, ini 30. Berarti 180 tambah 270 ditambah 60. Oke, ini bisa kita mirror saja biar kita nggak ngitung lagi. Biar kita mirror, kita selection, lalu sumbunya pakai sumbu X, kita centang, lalu kita trim. Nah, oke, kita centang, kita pakai yang one cell ini, one entity. Oke, lalu ini bisa kita trim. Oh, maaf, kita centang dulu, kita zoom dulu. Nah, kita trim sebelah sini juga. Oke, kemudian kita kurang yang ini ya, yang lingkaran. Untuk sumbu lingkaran ini dia ada di radius 35 ya, ini PCR 35. Kita buat lingkaran, radiusnya 35. Oke,
Kita buat lingkaran satu dulu, ini yang di tengah, diameternya 6. Oke, langsung saja kita tuliskan 6 mili, kita centang, lalu kita rotate ya, ini 1 berarti 37,5, kasihkan 37,5. Aksisnya yang ini. Nah, kita isikan di sini 2. Total sweepnya 2 ya. Oke. Nah, untuk arahnya kanan dan juga kiri. Oke, kita centang. Kita clear color. Kita save dulu. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Nah, garis ini kita blok lalu ini ya, kita break at intersection. Oke, fungsinya biar ketika kita melakukan pemilihan toolpath, pemilihan garis pemakanan itu dia nggak nyambung jadi satu tapi kepotong ya, biar persimpangan gini dia akan kepotong. Nah, oke. Nah, garis, maksud saya gambarnya sudah kita gambar ini kan belum tengah garis sumbu ya teman-teman. Lingkarannya sudah, tapi secara keseluruhan dia belum. Kalau misalkan kita mau nyeting di mesin kan biasanya kita itu settingnya bisa di pojok kanan, pojok atas, pojok bawah. Nah, untuk kali ini saya rencananya itu melakukan penyetingan tepat di tengah-tengah benda ya. Nah, kita buat dulu, kita buat garis yang terluar dulu ya, lalu atas sudah, kemudian yang bawah. Oke, kita hapus ini. Bentar. Kita centang, hapus, begitu juga yang atas. Nah, dari sini kita buat yang namanya rectangle. Nah, biar dia nutup keseluruhan benda yang sudah kita buat. Oke, kita centang dulu apa. Oke, ini mungkin kita hapus, kita panjangkan dulu biar garisnya tidak double ya. Oke, dengan yang ini juga. Oh, mungkin ini juga. Oh, ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita tarik garis yang menyilang ya. Menyilang. Nah, lalu kita blok gambar. Kita move to origin, pilih garis yang ini paling tengah. Nah, maka dari sini gambar yang sudah kita buat itu sudah tepat berada pada garis sumbu ya. Jadi ketika kita nanti melakukan penyetingan di mesin CNC milling, itu kita melakukan penyetingan itu tepat berada pada tengah benda. Oke. Nah, clear color. Nah, kita kan sudah melakukan penggambaran pada satu bidang ya, yang atas. Nah, sekarang saya pengen menggambar pada bidang yang bawah. Nah, caranya kita buat saja level yang baru ya, level. Nah,
ini level, kita tuliskan nomornya 2, kita tuliskan sketsa bawah. Nah yang tadi namanya sketsa atas. Kita centang dulu. Nah pada sketsa atas ini kita copy ya, kita copy sketsanya, lalu kita pastekan ke sketsa bawah. Kita paste, kita centang. Nah untuk sekarang kita harus pindah ke sketsa bawah ya. Caranya ini kita expand lalu pindah ke sketsa bawah. Nah untuk sketsa atas kita hide terlebih dahulu ya, tidak kita munculkan. Oke, ini garis hilang ini kita hilangkan, kita centang. Nah sekarang kita sudah siap untuk menggambar sketsa yang sebelah bawah ya. Kita top. Nah yang berbeda apa saja? Bentar. Oke, ini kita hilangkan semua dulu. Kita hapus dulu ya yang tidak kita butuhkan. Ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Bentar, ini kita hapus, ini kita hapus dulu, nggak apa-apa. Oh kok atasnya kehapus juga. Oh salah nih. Oke. Aman. Oke aman. Oke. Kita hapus. Oke, ini kita hapus juga. Kemudian ini kita hapus. Oke. Oke. Yang bawah ini kita hapus. Oke. Nah untuk garis terluar kan kita sudah buat ya teman-teman. Garis terluar sudah kita buat. Untuk selanjutnya prosesnya sama seperti tadi ya, kita pakai menu offset saja nggak apa-apa. Nah ini kita buat lingkaran-lingkarannya dulu. Diameter 54, kemudian diameter 42, kemudian 24, 24, bentar, 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Nah, ini kemungkinan sama dengan yang ini ya, diameter 30. Oke, kita centang dulu, lalu kita offset garis yang ini ke naik 18 mili. 18 kita centang. Oke, lalu kita offset dengan lebar 40 ya, kita export, kita offset 20. Oke, kita centang, lalu kita trim sini, kemudian kita tar. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Oke, kita buat dulu mungkin yang ini ya, yang dia terdapat alur ya dengan lebar 6 mili. Kita buat dulu garis yang ini, kita centang, ini kita hapus dulu, lalu garis ini kita offset sebesar 6/2, directionnya kanan dan kiri. Kita trim dulu, ini ke sini, ini ke sini, dan ini. Nah, kemudian kita rotate ya, kita putar. Maaf, kita rotate ini sisnya ini derajatnya 360 derajat. Kita isikan di sini 4. Total speednya. Oke, kita centang, kita save dulu. Oke, aman. Nah, kita ke menu top. Kita tarik garis lagi ke bawah, lalu kita akan membuat aksis daripada kedua lingkaran ini. Untuk aksisnya ini dia punya lebar 22 mili dari tengah, offset 22/2 ke kanan dan kiri. Oke, kemudian dari bawah 9 kita centang. Oke, untuk lingkarannya dia punya diameter 12 dan 8. 12, ini 12 juga, kemudian 8 mili. Oke, nah kita hapus saja garis bantunya ya. Kita save dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat yang ini ya. Kita offset saja dari garis ini. Yang pertama itu dia ada 16 sama 24 lebarnya. Kita buat dulu yang kecil, 16/2, lalu 24/2.
kanan dan juga kiri. Oke. Mungkin bisa kita fillet dulu ya teman-teman, yang ini lebar 16. Untuk yang atas itu dia radiusnya 5, ini sini. Oke, kita trim dulu. Oke, ini sini. Kemudian yang bawah, oh benar, ini kita trim dulu aja, nggak apa-apa. Nah, yang bawah dia punya radiusnya 5 sama. Benar. Nah, kalau misalkan nabrak, kita filletnya di akhir aja nggak apa-apa ya. Nah, oke, kita buat aja dulu yang ini ya, naik 3 mili, 3. Nah, kita centang. Oke, kemudian kita fillet yaitu 5 mili dan 2 mili. Kemudian ini 2, oke, ini kita buat garis juga, naik 3 mili, lalu ke sini ngawur aja dulu nggak apa-apa. Nah, kita trim. Dia punya radius 5 dan 2, ini 2, ini 5. Oke, yang terakhir ini kita fillet ya, dia di 5. Oke, ini 5. Oke, kemudian kita hapus ini. Nah, ini kita hapus juga, sudah nggak kita butuhkan ya garis bantunya. Oh, ini belum kita fillet, kita trim dulu aja nggak apa-apa. Ini ke sini, ini ke sini. Dia radiusnya berapa? 13 mili ya. Kita fillet 13. Oke, lalu kita trim pakai divide, kita centang. Oke, apa sudah sama? Oke, sudah ya. Oke, mungkin kita bisa blok, lalu kita break at intersection ya. Oke, kita save dulu. Nah, dalam satu lapisan ini terdapat 2 sketsa ya, atas dan juga bawah. Untuk yang bawah ini kita harus pindahkan ke bawah sebesar ketinggian total benda ya. Nah, di sini kan ketinggian atau tebal benda itu 20 mili ya. Kita harus translatekan form, lalu menu translate, kita isikan di sini min 20. Oke. Nah, lalu kita munculkan juga yang ini tadi sketsa atas. Oke,
Nah, kemudian mungkin kita bisa tarik ya garis dari ini, garis sumbu ini tepat pada tengah. Lalu kita pindah ke pandangan ini, right. Kita tarik ke bawah sebesar tebal benda 20 mm. Kita centang. Oke. Oke. Nah, kita pindah dulu ke sketsa atas ya. Untuk sketsa bawahnya kita hide dulu. Nah, ini kita hapus. Oke. Kita munculkan lagi sketsa yang bawah. Nah, centang. Oke. Nah, untuk langkah penggambaran sketsa awal ini sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita akan mengatur daripada toolpad-toolpadnya. Kita akan melakukan pemrograman bagian atas ya, bagian sini dulu. Nah, untuk dari itu kita akan hide dulu sketsa yang bawah. Caranya pada menu level ini kita hilangkan silangnya pada sketsa bawah. Oke, lalu ini kita hapus dulu. Kita pindah ke isometry view. Kita blok dulu semuanya, lalu kita ini break at intersection. Oke. Nah, kita ke menu stock setup. Kemudian select corner, kita pilih sampai garis ini. Z-nya kita buat 22 ya, nanti facing 2 mili. Ini kita singkat 2. Oke, benar. Nah, langkah pertama kita akan melakukan facing dulu, face. Langsung kita centang saja. Oke, toolnya ini ya, saya tadi sudah nyiapkan tool ini yang diameternya 10 mili. Lalu pada kata parameter kita atur di zigzag. Depth of cut-nya untuk sekali makan dia 1 mili, finishingnya 1 kali, penyisanya 0,5 ya. Nah, pada linkin parameter pastikan top of stock-nya 2 ya, karena kita tadi kan lebih 2 mili. Pada depth-nya 0. Lalu colon juga kita hidupkan, kita centang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan yang luarnya, yang ini kan tidak kita gunakan, masih material mentah ini. Kita akan ngeperas dulu pakai menu pocket ya, pocket facing nantinya. Pocket, pilih garis yang terluar, lalu pilih ini, lalu sini, ini. Nah, lalu pilih menu N ini ya, N. Untuk berakhirnya ada di oke, berakhirnya ada di sini ya. Lalu sini naik, lalu sini ke sini juga. Nah, ke sini. Nah, oke.
Untuk toolnya masih sama ya, pakai yang tadi diameternya 10. Ini CS nya kita buat 100 ya, biar aman. Nah, pada cut parameter ini kita pilih yang facing ya, pocket tipenya yang facing. Nah, kita pilih ini di paralel spiral aja, nggak apa-apa. Ini kita atur di 1 mili, misalnya 0,5 buat finishing ya. Nah, pada sini kita buat saja min 12. Total stoknya ini kita nolkan ya, karena kan dia tadi sudah facing ya. Kemudian kita hidupkan. Nah, coba kita jalankan dulu ya, apakah aman. Nah, pada sisi sini kan dia belum termakan ya. Coba kita atur di overlapnya. Nah, di sini ya, overlap kita 100% kan. Lalu kita centang, kita simulasikan lagi. Nah, sisi sini dia sudah termakan, tapi dia malah termakan juga bidang ini ya. Nah, kita atur di entry motion ya. Nah, kita pakai menu yang ramping ini ya, yang ini kita hidupkan, kita simulasikan lagi. Oke, aman. Nah, kemudian kita akan melakukan ini ya, pembuatan lubang ini lubangnya tembus. Kita pakai menu pocket juga, kita pilih chain yang ini, kita centang. Tentunya tetap pakai 10, ini saya buat 100 CS nya. Nah, pada cut parameter ini pocket tipenya kita buat yang standar. Oke, ini bebas ya, kita bisa memilih mana saja, boleh coba satu-satu. Nah, ini penting ya, harus kita hidupkan. Boleh pakai ramping, boleh pakai helix. Saya seringnya pakai helix. Nah, di sini akan saya isi min 21, total stoknya 0. Pilih absolute semua. Oke, aman. Kita bisa melihat totalnya berapa waktu pemakanan ya untuk setiap topet. Caranya ini di menu backplot, pada menu info ini bisa kita lihat waktu pemakanannya sekitar 3 menit lah. Kemudian saya akan pemakanan sisi yang ini ya, ngepras sisi yang ini, dia punya kedalaman min 2 ya. Pakai menu pocket lagi nggak apa-apa. Kita copy ini aja, kita pas bawah. Nah, ini kita keychain all.
Nah, lalu kita pilih N-nya. N-nya kan ini ya, sisi ini kan nggak termakan. Ini termakan tapi ini enggak. Berarti N-nya ini. Maaf. Lalu sebelah sini. Lalu ini. Lalu kita centang. Udah ngulang. Kita regen all, pilih ini, lalu sini, nah N-nya yang ini. Oke. Kenapa ya? Nah, kita centang. Kita pakai menu N ya. N-nya berarti yang sini. Sini, sama ke sini. Oke. Kita buat dulu ini open facing, bener facing. Kita delete ini, kita delete juga. Lalu add chain, pilih ini, nah untuk N-nya yang ini ya. Lalu ini sini, sini. Dan yang terakhir ini tentang. Nah, pada parameter ini kita buat min 2 ya, sesuai job sheet. Ini min 2. Kita pindah ke menu absolute semua. Untuk tool masih sama, saya pakai yang diameter 10. Kita centang.
Oke, sudah benar ya. Kemudian saya akan pembuatan pocket ini saya pakai tool 5 ya, pakai menu pocket. Di sini oke, bener, kita centang. Untuk toolnya kita buat tool baru dengan diameter 5 mili, diameternya 5, overallnya saya buat 50, ini 45, di sini 40. Oke, kita edit tool, kita calculate dulu ya kecepatannya, kita centang, lalu kita reinitialize width and speed, kita buat CS nya 50 aja biar nggak besar-besar. Nah, pada menu ini kita pilih open ya, kan di sini terbuka, ini terbuka kan, nggak sepenuhnya nutup. Kita pakai open, lalu ya kedalamannya min 3, ini 0, pastikan semua absolut. Oke, sudah. Kemudian kita pocket juga yang ini ya, dua sisi ini, ke menu pocket. Nah, kita copy aja yang ini, copy, kita pastekan, kita ubah change, sedang. Nah, kita simulasikan. Oke. Nah, di sini kan masih ada sisa ya, coba kita atur di overlapnya. Nah, kita buat 150. Oke, aman, nggak ada sisa ya. Nah, di sini kan belum termakan ya, kita tambahi chainnya, add chain. Oke, kita centang. Oke, termakan. Nah, kemudian saya akan pocket yang sebelah sini, dia di kedalaman min 4 ya, min 4. Pakai menu pocket, untuk berakhirnya itu kan sebelah sini nggak termakan, ini kita end. Oke, di sini startnya min 2, lalu sini min 4 ya, karena sudah termakan tadi, sudah kita kepras min 2. Cut parameternya kita atur di coba di standar aja, nggak apa-apa, di facing maksud saya, toolnya pakai yang
diameter 10 mm, ini kita buat 100. Oke, tapi kok kemakan ya, berarti kita buat di standar. Buat di standar. Oke, kita simulasikan. Oke, nah kemudian kita akan membuat ini ya, yang ada seperti kolam ini, 4 kolam ini. Kita kopikan yang ini aja nggak apa-apa. Kita rubah chainnya, ini, lalu kita tambahkan chain, kita tambahkan lagi, lalu yang terakhir yang ini. Kita atur di parameternya ya, dia ketinggiannya min 6 dari atas, min 6. Nah untuk start penyayatannya di min 4. Toolnya pakai tool yang 5 ya, kita CS-nya 50. Oke, kita simulasikan semuanya. Oke teman, sudah jadi ya. Kemudian kita akan melakukan pocket pada lubang ini ya. Kebetulan lubangnya nggak pakai apa namanya, bor, tapi pakai end mill ini, soalnya permukaannya rata dengan ketinggian dari atas itu min 9. Kita copy ini aja nggak apa-apa. Kita di chain all, pilih 4 garis ini, 4 lubang maksud saya. Untuk toolnya kita pakai tool yang nomor 5 ini, diameter 5, jasnya kita buat 50. Dan naikin parameter, top of stocknya 0 ya, karena mulai penyayatan di Z0, lalu ini min 9. Oke, kita regenerate. Oke, aman. Nah langkah berikutnya kita akan melakukan lubang ini ya, kan ini dia itu lubangnya terdapat ulir ya, ulir M6. Nah kalau ulir M6 kita ngebornya itu bor 5, jadi kita ke menu ini drill, kemudian pilih 2 poin ini, kemudian kita tentang, kemudian kita buat tool baru ya. Buat tool baru, yang pertama itu kan kita center drill dulu, kita pilih center drill, kemudian diameter yang paling besar ini kita buat
4 ya nggak apa-apa. Lalu kita centang, ini tool nomor 3 dia. Nah, tadi belum kita kalkulate ya kecepatannya. Oke, nah kemudian min 2. Oke, pada linking parameter ini startnya dia min 2 ya, pemakanannya sampai min 4 ya dulu, coba apa-apa, pastikan semuanya absolute dan centang. Nah, ini min 2 nih. Ini min 2 harusnya. Select all, kita simulasikan. P, dia sudah terbuat bore centernya ya. Kemudian kita buat untuk pengeborannya, pilih poin ini, kita centang. Kita buat tool baru ya. Untuk tipenya kita pilih yang ini, yang drill, diameternya 5, karena kan kalau M6 itu ngebornya 5 ya. Overallnya kita buat 50, ini 45, lalu sini 40. Kita taruh di tool nomor 4 ya. Kita calculate speed and fit, kita centang. Ini kita buat 30 ya, biar nggak besar-besar. Nah, pada parameter ini saya biasanya menggunakan, bisa pakai pack drill, bisa pakai chip break ya. Saya biasanya pack drill. Nah, ini saya isikan 2 biasanya. Jadi setiap 2 pemakanan min 2 naik, min 2 naik gitu sampai tembus. Ini kita buat min 22, 21 nggak apa-apa. Top of stocknya min 2. Kulon kita hidupkan. Oke, kita select all, kita simulasikan. Oke teman-teman, nah di sini kan kita sudah membuat lubang ya teman-teman di sini, tapi lubang ini belum ada ulirnya. Di sini kan M6 ya harusnya. Kita bisa pakai toolpad penguliran ya, saya contohkan. Caranya kita ke menu drill lagi ya. Cuman di sini jangan pakai poin ya, pakai yang entities. Kita pilih 2 ini, kita centang. Lalu pada toolpad tipenya kita pilih yang treadmill. Untuk toolnya tadi saya sudah membuat ini ya, tipenya itu bore bar ini. Saya buat diameternya tadi 4 ya, intinya lebih kecil daripada lubang. Kita centang. Ini tool 5, kita buat ini 30 aja biar aman. Lalu untuk reed pitch-nya kita buat 1 mili ya, sesuai pada ini, pada job sheet ya, 1 mili, 6 kali 1 mili.
Lalu untuk pemakanannya ini dari atas ke bawah, top to bottom. Lalu pada multi-paste kita hidupkan. Number of row paste-nya saya buat 10 ya, 10 kali pemakanan. Lalu step overnya saya buat 0,15. Finishnya 1 kali, step overnya 0,1. Oke, ini buat absolute. Bulan kita hidupkan. Oke, kita simulasikan semua. Oke, untuk sisi yang atas sudah jadi ya teman-teman, sisi yang ini sudah jadi. Kemudian kita akan membalik bendanya, kita akan mengerjakan sisi yang bagian bawah ya, sisi yang ini. Kita centang dulu, kita save. Bentar. Kita munculkan dulu sketsa yang bagian bawah. Kita ke menu ini, sketsa bawah kita hidupkan. Lalu kita pindah ke sketsa bawah ini. Kita top. Oke. Nah, kita akan membuat bidang kerja baru ya di sini. Caranya kita pilih menu ini plane, lalu kita pilih dynamic plane, lalu kita ini ya, kita kan tadi sudah membuat garis pada tengah benda ini. Oh bentar, kita balik dulu. Kita sudah membuat garis tepat pada tengah garis sumbu ya. Lalu kita pilih ini ya, ini pastikan sumbu Z-nya ada di atas. Kita putar 180. Nah, kemudian kita putar ini 180 ya. Kita ulangi dulu. Kita plane, dynamic plane, lalu pilih absolute. Kita pilih ini ya. Lalu kita putar biar Z-nya ada di atas sebesar 180. Oke, kemudian saya pengen ini sumbu X-nya yang melintang ya, jadi sumbunya ke depan. Kita putar lagi. Berapa? 270. Oke, kita beri nama view bawah, dan ini pastikan absolute ya, kita centang. Oke, kita tadi sudah membuat bidang baru di bawah ya. Nah, cara menghidupkannya kita ke menu WCS, lalu kita pilih name view, lalu ini ya, view bawah ini kita centang, kita hidupkan. Nah, oke. Lalu kita pilih isometri. Oke, udah hidup ya, ini bisa kita lihat.
Untuk WHS nya view bawah, pandangannya juga view bawah. Nah, selanjutnya kita akan hide dulu sketsa yang ini ya, yang atas tadi. Caranya pada menu level ini, sketsa atas kita hilangkan silangnya. Oke. Lalu kita akan membuat toolpad group baru. New toolpad group. Ini program bawah. Yang tadi program atas. Oke. Nah, pada program bawah saya akan menghilangkan dulu ini ya, sisi yang terluar ini. Pakai menu pocket. Pocket berarti ini. Lalu kita pilih N, berarti N nya yang ini ya. Ini lalu ini. Oke. Toolnya pakai yang tadi aja, yang diameter 10. Ini kita atur di 100. Ini paralel spiral, nggak apa-apa. Depth of cut-nya 1 mili. Nah, pada ini parameter kita buat depth of cut-nya min 9 ya, karena kan tadi sudah termakan 12 mili ya. Kita buat saja min 9, nggak apa-apa, min 10 nggak apa-apa. Top of stock-nya 0. Lalu pada coolant kita hidupkan. Nah, coba kita simulasikan yang ini ya, yang barusan kita buat toolpad-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ini ya, yang dia punya kedalaman berapa ini, min 5. Oke. Kita buat toolpad baru, pocket. Kayaknya pakai yang ini. Oke, lalu N ya, pakai menu N. N nya ini dua lingkaran ini yang luar sama yang lingkaran ini ya. Oke, ini kita centang. Untuk kedalamannya sendiri ini min 5 ini ya. Kita buat di sini min 5. Ini kita pilih facing toolnya yang tool nomor 1, yang diameter 10 tadi. Kita centang. Kita simulasikan dulu. Nah, dia kan masih ada sisa ya, bisa kita lihat. Coba kita atur di
step overnya mungkin ini. Nah, di sini step over presentasinya 50 persentasenya. Kita turunkan coba. Nah, masih ada sisa. Coba di sini kita atur lagi. Yang di facing tadi ya, yang ngeperas di awal. Kita atur di sini 120 gitu. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa buat pocket lingkaran yang kecil ini ya. Dia punya diameter 8. Dalamannya ini dia punya kedalaman min 5. Kita buat pocket lagi. Toolnya kita pakai yang ini ya, diameter 5. Saya buat CS nya 50 aja. Pada linkin parameter saya buat min 5. Coolant jangan lupa dihidupkan. Sudah, oke. Ini kita pilih standar. Oke. Coba kita simulasikan dulu. Oke, aman. Kemudian yang ini ya, dia punya kedalaman berapa? Min 7 dari atas. Oke, kita buat toolbar lagi, pocket. Oke. Ini kita pilih N, akhirnya yang ini ya. Kemudian sisi lingkaran ini yang besar. Oke. Kita pakai emir yang 10 aja nggak apa-apa. Oke, toolnya pakai yang 10 ini, 100. Ini kita pilih yang facing, kita harus bilang ini tadi kita isikan min 5, lalu depth of cut-nya min 7 ya. Kita simulasikan semuanya. Oke. Kemudian yang bawahnya ini dia punya kedalaman min berapa ini? Min 2, berarti min 9 ya dari atas.
kita copy ini aja, lupa kita pastekan. Ini chainnya kita kita add chain, lalu pilih N, kita pilih yang ini, kita tambah lagi. Maaf, salah. Add chain and lalu sini. Oke. Ini min 7, ini min 9. Tentunya masih pakai yang ini ya, sama. Kita centang dulu, kita simulasikan. Oke. Nah, kemudian ini ya, yang terbawah ini ya. Kita copy aja yang ini, kita copy lalu kita paste, lalu untuk chain kita tambah ya, add chain, kita pilih N, kita pilih yang ini, kita tambah lagi sisi yang ini juga, kita centang. Toolnya masih sama ya, kita bisa pakai tool yang diameter 10 tadi. Ini kita ubah di min 9, ini min 11. Oke, kita simulasikan. Oke, nah coba kita simulasikan semuanya ya dengan yang atas. Oke, nah untuk sekarang saya akan membuat ini ya, yang alur ini, lingkaran ini. Nah, kita cek dulu dia punya lebar berapa. Lebarnya 6, berarti kita pakai tool 5. Ini hasilnya ini.
Kita centang dulu. Untuk ini pocket toolnya yang 5, kita buat 50 CS nya. Parameternya standar ya, yang standar. Nah, di sini ini min 5, start penyayatannya min 5, finishnya di min 7. Min 7, oke. Coolant kita hidupkan. Oke, aman. Kita save dulu biar nggak hilang. Oke. Nah, langkah selanjutnya mungkin ini ya, pembuatan alur ini yang ada 4 ini. Kita pakai menu kontur ya ini ya. Kalau yang ini kita pakai menu kontur. Kita centang dulu. Kan dia punya lebar 6 ya. Kita pakai end mill diameter 6. Create new tool. End mill ini diameter 6, kita isikan di sini 50, 45, lalu 40. So, calculate, lalu ini jelas. Oke, kita buat CSC 60 ini biar aman. Toolnya nomor 6 ya. Oke, dibongkar. Ini buat satu ya, setiap makanan 1 mili, finishnya sekali, penyisanya 0,5 gitu, dan hidupkan. Nah, di sini isikan min 2 ya. Untuk alurnya kan dia punya kedalaman min 2 ini. Min 2, coolant hidupkan. Nah, coba kita cek. Kita tambahkan chain ya. Oke. Lalu mungkin sini juga add chain. Dan yang terakhir yang sini add chain. Oke, kita simulasikan ya. Oke. Nah, ini kan tadi rusak ya, bisa kita lihat. Coba kita atur di lead in off nya, kita hapus dulu coba. Ini kita hapus dulu, kita generate lagi, lalu kita simulasikan program bawah ini semuanya. Nah, dia sudah jadi ya, bisa kita lihat. Sekarang coba kita simulasikan semuanya dari program atas juga ya. Kita select all ini, lalu verify, kita play. Oke, jadi nampak atas seperti ini ya teman, nampak atas apakah sesuai? Oke, sesuai. Dan yang nampak bawah seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya cara memprogram sebuah job CNC milling di Mastercam. Nah, sekarang misalkan saya pengen mengeluarkan G-code-nya ya. Saya pengen program atas ini saya keluarkan dulu kode CNC-nya. Kita pilih ini program atas, lalu kita G1,
kita centang ya. Ini post all jangan, karena kan yang program bawah tidak kita pilih kan, kita pilih no. Nah, saya nyimpennya di sini aja nggak apa-apa. Saya beri nama program atas, kita centang. Nah, ini program untuk pengerjaan bagian atas ya teman-teman. Kita save aja. Nah, misalkan saya pengen mengeluarkan sekarang program yang misalkan yang bawah ya. Kita cari kepala program ini yang tulisannya program bawah. Pastikan program bawah ini terselect semua. Jika sudah, kita G1, kita centang. Kita tunggu dulu. Oke. Pastikan di sini pilih no ya, karena kan atas sudah kita keluarkan tadi. Ini program bawah. Oke. Nah, ini adalah program untuk pemakanan yang bagian bawah ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Oke, jadi sekian ya tutorial yang dapat saya simulasikan. Jika mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.